Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yang seringkali kita dengar dan mungkin kita belum pahami secara dalam, yaitu tentang makanan halal dan kaitannya dengan kesehatan. Oke, betul banget. Banyak orang mikir halal itu cuman soal boleh dimakan atau tidak bolehnya dimakan. Padahal sebenarnya halal juga punya dasar ilmiah yang berkaitan dengan kesehatan tubuh gitu. Nah, makanya dari itu kita akan membahas dari dua sisi, yaitu dari sisi sains dan juga sisi Islam. Nah, supaya kita mengerti kenapa sih Allah itu memerintahkan kita untuk memilih makanan yang halal dan juga thayyib. Ikutin terus ya. Yuk. Oke, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, menurut Islam, apa sih yang dimaksud dengan makanan halal itu? Oke, dalam Islam halal artinya diperbolehkan. Lalu Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Jadi bukan cuma halal tapi juga thayyib, yaitu sehat, bersih, dan bermanfaat. Nah, dari sisi sains, makanan halal itu juga biasanya memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Nah, contohnya itu tuh ada proses penyembelihan hewan halal yang membuat darahnya itu keluar dengan sempurna. Ya, darah medium bagi bakteri. Kalau darah tidak keluar sempurna, resiko mikrobanya ini berbahaya seperti salmonella, terus atau E. coli lebih tinggi. Jadi penyembelihan halal itu bukan cuma ritual, tapi ada aspek kesehatannya yang sangat jelas. Nah, ini menunjukkan bahwa prinsip Islam selaras dengan prinsip pada kesehatan modern. Hukum Islam, makanan dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan dan haram berarti dilarang. Makanan halal termasuk buah-buahan yang bersih, sayur mayur, biji-bijian, ikan, dan daging dari hewan tertentu yang disembelih dengan cara tertentu. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan, dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih, atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Kalau tadi dijelaskan makanan halal itu boleh, terus berarti ada makanan yang dilarang. Nah, kenapa sih Islam itu melarang makanan seperti babi, bangkai, darah, dan hewan yang tidak disembelih? Nah, secara agama ini jelas ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Tapi menariknya, larangan ini ternyata sejalan dengan penelitian ilmiah gitu. Nah, betul sekali. Misalnya babi. Banyak studi menunjukkan babi itu beresiko membawa parasit seperti Trichinella spilaris yang menyebabkan infeksi berbahaya dan merusak jaringan otot. Nah, bangkai juga berbahaya karena proses pembusukannya menghasilkan racun biologis. Akibat bakteri seperti Clostridium botulinum ini bisa menyebabkan keracunan yang sangat parah. Nah, untuk darah itu juga menurut sains itu menjelaskan bahwa darah penuh dengan limbah metabolik dan bakteri. Jadi sangat wajar karena Islam melarangnya.
Jadi larangan dalam Islam bukan semata aturan, tapi perlindungan untuk kesehatan kita gitu. Kalau begitu, apa sih manfaat dari makan makanan yang halal dan juga toyib bagi tubuh kita? Nah, dari sisi sains, makanan halal biasanya melalui proses yang higienis. Produk bersertifikat halal diuji kandungannya, terus dicek apakah ada bahan yang berbahaya dan dipastikan aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, makanan toyib seperti buah, sayur, dan sumber protein yang baik memberikan manfaat kesehatan seperti bisa meningkatkan imun tubuh, terus juga menjaga metabolisme, dan mencegah penyakit yang kronis. Nah, dalam Islam sendiri ada konsep kulu wasrabu wala tusrifu. Makanan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu sejalan banget dengan ilmu gizi yang modern, menekankan balance yang diet. Nah, ini juga membuktikan bahwa ajaran Islam tentang makanan itu penting. Tidak cuma apa yang boleh kita makan, tapi juga bagaimana cara makan yang benar. Ya, dari halal toyib dan tidak berlebih, semuanya selaras dengan ilmu kesehatan dan nutrisi. Kesimpulan dari podcast kita hari ini, Nah, kesimpulannya itu makanan halal itu bukan hanya kewajiban agama, tapi juga kebutuhan bagi kesehatan. larangan dan perintah dalam Islam sangat selaras dengan temuan-temuan ilmiah. Prinsip halal toyib melindungi kita dari penyakit dan membantu menjaga tubuh tetap sehat. Nah, jadi kalau kita memilih makanan halal, artinya kita sedang menjalankan perintah Allah sekaligus menjaga kesehatan. Semoga pembahasan kita hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. She was just a girl